Oke, halo semua guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Ismi Vincent guys ya. Dan sorry pada video kali ini guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu guys ya. Dan oke, ya so guys pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah tablet lagi yang waktu itu sempat saya skip karena handphonenya ini tuh rusak guys ya, atau device-nya ini tuh rusak. Nah, sorry pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah tablet, ya ini adalah Advan i10 atau i10. Ya, jadi buat kalian semua yang belum pernah lihat tab ini sebelumnya, saya sebenarnya sempat post waktu itu di di YouTube saya ini. Cuman setelah saya post, saya pikir tabletnya ini tuh sempat rusak ya, makanya saya nggak upload dulu. Soalnya ya namanya juga rusak itu kan mau diupload apanya gitu kan, apalagi yang rusak juga tombol powernya guys ya. Nah, so guys pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah tablet yang saya sebenarnya sih ini agak bingung ya karena saya kebetulan beli tablet ini tuh di harga 10.000, tapi begitu saya cek di mungkin kayak browser seperti kayak Shopee mungkin atau mungkin Tokopedia ya, saya ngeliat di online-online lah itu dijual itu masih seharga 1 jutaan guys ya. Makanya disinilah yang menurut saya tuh menarik ya buat dibahas. Biar orang-orang itu nggak tertarik sama tablet ini yang dibeli yang akhirnya jadi rugi gitu. Soalnya tablet ini meskipun di harga yang sejutaan kayak gitu, ini tablet sejujurnya ini kurang guys ya. Ini masih ada beberapa fungsi yang sebenarnya tuh nggak layak gitu buat dikasih harga 1 juta guys ya. Jadi ya sorry itu ada suara guys ya. Nah, jadi guys pada video kali ini guys saya akan mereview kembali dengan sebuah tablet lagi yang ini ya ini adalah Advan i10. Jadi seperti apakah review dari saya, langsung kita review. Ini adalah Advan i10. Let's check this out. Oke guys, jadi di sinilah untuk di bagian tabletnya guys ya. Jadi di sini kita akan coba review dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Oh ya, sebelum kita review dulu, di sini saya akan ngasih tahu beberapa spesifikasi dari si Advan i10 ini guys ya. Jadi Advan i10 ini tuh diluncurin sama Advan sendiri pada sekitar tahun 2017-an dengan memiliki keunggulan yaitu di Android-nya, di OS-nya ya, karena OS-nya itu memakai Android 7 yang dimana sampai sekarang itu sebenarnya masih bisa buat nge-YouTube, masih bisa buat Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Cuman karena terbatasnya RAM dari tablet ini, maka dari itulah saya sebenarnya nggak recommended ya buat digunakan untuk sehari-hari guys. Walaupun harganya ini tuh terombang-ambing, ada yang 1 juta, ada yang mungkin 500, ada yang 200 ya, random guys ya. Saya kurang tahu nih harga aslinya tuh kayak apa sih, harga aslinya sih juga kurang tahu ya. Cuman yang saya belakangan ini saya search di Google itu dia harganya ya segitu ya, 1 juta 2 juta ya. Mungkin itu harga harga pas dulunya kali, mungkin belum diupdate. Nah, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu ya. Jadi untuk di bagian depan itu seperti ini tampilannya ya. Jadi ini saya sudah memakai kurang lebih sekitar 2 mingguan. Jadi setelah yang waktu saya post itu, saya kan baru beli itu kan dari teman saya. Jadi saya post. Nah, habis itu rusak nggak lama 4 hari kemudian tabletnya uh, saya saya servis dan nggak lama datang. Ya udah datang udah kayak gini guys ya. Ini sebenarnya sih tombol untuk di tombol powernya dia udah fungsi. Cuman sebenarnya ini masih bisa dibilang rusak sih guys ya. Soalnya dia kayak sensitif gitu. Ntar kalau misalnya kena kesentuh dikit nih, ntar handphonenya nyala, atau kalau misalnya kesentuh dikit, ntar handphonenya mati gitu. Jadi sensitif gitu guys ya. Tapi seenggaknya ya udah bisa lah guys ya, nyala mati gitu guys ya. Yang penting bisa nyala aja handphonenya. Oke, di sini kita coba langsung lihat aja dari bagian atasnya. Jadi kalau misalnya kita review di bagian atas ini, di sini tuh dia ada kamera dan kameranya ini dia pakai VGA guys ya untuk di resolusinya. Untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada lampu cahaya buat di kameranya. Ini sebenarnya yang menarik nih. Soalnya saya terakhir nemu handphone atau tablet yang, kalau tablet sih nggak ada sih. Saya nemunya biasanya itu handphone. Dan handphone yang terakhir yang saya lihat itu Infinix yang ada lampu flashnya ya. Kalau tablet sih saya selama ini sih nggak nemu. Paling kalau kayak handphone itu paling kayak Infinix ya. Infinix saya waktu itu Hot 11 SNFC.
Udah gitu juga dulu pernah Samsung juga kalau nggak salah pernah ngeluarin ya, Samsung tipe berapa ya? Saya lupa lah, itu Samsung tahun 2017-an kalau nggak salah, 2017 atau 2016 gitu. Itu sempat ada, tapi itu semua sebenarnya flashnya itu apa ya, bisa dikatakan flashnya bagus gitu, nggak kayak tablet satu ini. Karena tablet satu ini tuh dia untuk di flashnya tuh dia cuman nyorot ke satu sisi guys ya. Jadi kalau misalnya kita foto nih, ntar dia hasilnya itu akan terlihat, cahayanya itu akan apa ya, akan terlihat di tengah-tengah aja gitu. Jadi kayak nggak nyebar gitu guys ya. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan buat di eh cahayanya sebenarnya sih lumayan sih terang, tapi nggak gitu terang-terang banget ya. Cuman buat selfie selfie doang. Kalau buat penerangan kayak lampu gitu, mode lampu gitu nggak ada guys. Ini cuman buat mode kamera doang. Kalau yang ini kan dia kalau biasanya kan kalau misalnya kita hidupin lampu itu ya, dia suka kan bisa hidup dua-duanya gitu kan. Tapi kalau tablet ini belum bisa guys ya. Karena ya otaknya itu belum nyampe ke situ guys ya mungkin. Di bagian samping sini juga ada, kalau nggak salah di sini ada sensor juga, dan ya udah nggak ada apa-apa lagi. Bagian bawahnya sini juga dia ada layar, yang layarnya ini saya lupa ya berapa inci ya, sekitar 10 inci mungkin. Dan di sini bagian bawahnya sini, di sini ada, kalian bisa lihat ada satu helaian retak kayak gini ya, satu helai rambut gitu. Dan ini bukan disebabkan karena teman saya, tapi melainkan karena saya sendiri. Karena waktu itu saya lagi pakai ketiduran, akhirnya jatuh jadi kayak gini ya. Ini kalau handphone zaman sekarang sih kayaknya jarang ya yang kejadian kayak gini ya. Mungkin ada aja sih, kayak mungkin contohnya iPhone gitu, atau mungkin Samsung juga ada sih. Samsung soalnya layarnya rentan juga ya, sama kayak iPhone ya. Dia layarnya rentan banget. Saya pernah menggunakan salah satu Samsung ya, Samsung apa dulu saya gunakan tuh. S8 ya, apa S berapa saya lupa lah Samsung itu. Itu pas begitu jatuh dia layarnya tuh langsung garis guys ya. Maka dari itu saya ganti-ganti, saya cari rekomendasi handphone yang layarnya tuh masih agak kuat, dan ketemulah Redmi. Walaupun Redmi ya saya rasa layarnya hampir-hampir sama, tapi seenggaknya udah agak kuat dikit lah. Dan harganya pun juga terjangkau dari Samsung. Kalau Samsung kan dia harganya masih agak mahal ya. Begitu juga belakangan ini saya juga banyak nemu dia layarnya tuh jadi kayak apa sih, kayak bergaris-garis gitu ya kalau di-update ya. Makanya ya saya pindah ke Redmi, itulah alasan saya pindah ke Redmi. Ya untuk di sini dia untuk di layarnya itu pakai tipenya LCD, belum LED, dan belum apa namanya, belum AMOLED ya. AMOLED handphone kayak gini udah AMOLED. Mimpi apaan kayak gitu. Untuk di layarnya ini sebenarnya dia kepisah ya. Jadi LCD sama touchscreen dia kepisah. Jadi ini yang retak ini bukan LCD-nya, tapi dia di touchscreen-nya guys ya. Dan bagian bawah di sini sih nggak ada apa-apa sih di sini. Cuman paling ada ya mikrofon doang, dan ya kalian bisa lihat ada cuil tuh di sini ya. Ini patah nih ya, dan rasanya nggak ada. Untuk bagian sampingnya sini juga dia ada lubang buat apa namanya? Injektor ya. Apa sih? Dia tempat SIM card lah guys ya. Jadi ini buat dikopek kayak gini. Nah, kalau misalnya kita kopek, kita buka kayak gini, itu dia ada tempat SIM card. Di sini ada dua SIM card. Yang satu ini SIM card mini SIM, dan yang kedua ini SIM card nano. Nah, yang sebelahnya sini buat SD card. Tapi saya udah nyoba ya beberapa kali saya masukkan SD card yang 32 GB. Dia sebenarnya kedeteksi, cuman sayangnya tablet ini tuh jeleknya dia begitu saya masukin, dia di sini tuh panas guys. Di sini tuh kayak ada mesin gitu ya. Kayak ada kaleng gitu, dia tuh panas guys ya. Panas banget guys ya. Begitu saya buka tuh cover apa namanya, back covernya ini, saya pegang itu panasnya kayak apa ya, kayak megang setrika loh guys ya. Makanya dari situ saya juga bingung tuh, ini mau dipasangin SD card juga, handphonenya kayak gini, tabletnya kayak gini ya, cacat-cacat kayak gini juga malas jadinya guys ya. Tapi ya kurang gitu lebih lah. Ini di sini ada SIM card ya. Jadi ini sebenarnya sih kayak bonus tambahan gitu lah ya. Ini salah satu keunikan yang saya suka dari tablet ini, karena dia punya SIM card. Jadi bukan berarti dia WiFi only ya. Dia itu bisa buat telepon gitu. Kalau WiFi only mah udah saya tolak ya. Soalnya buat apa juga gitu WiFi only. Mendingan ada SIM card gitu kan, masih bisa buat telepon, masih bisa buat apa gitu kan. Walaupun handphonenya juga ya kacang kayak gini lah. Gampang pecah kayak gini. Begitu ukurannya juga gede banget. Norak gitu lihat orang.
Udah tablet Cina, norak gede-gede kayak gini lagi buat apa gitu. Ya, bagian sampingnya sini juga dia atasnya lagi di sini ada tombol volume, yang tombol volume sama tombol powernya sini saya copot karena kesulitan ya. Dia kalau misalnya kalian tahu tombol-tombol volume yang zaman-zaman dulu itu dia kayak seperti ada karet gitu di bawahnya. Itu saya lepas guys ya, karena karetnya itu kebetulan udah keropos. Jadi begitu saya buka tuh karetnya udah keropos, udah getas lah ya istilahnya, kalau di karet itu kan udah getas, udah hancur-hancuran gitu. Makanya begitu saya pasang lagi dia itu nggak mau mencet-mencet lagi guys ya. Makanya karena udah nggak mau main lagi, ya udahlah saya copot aja, saya simpen di tempat lain. Dan begitu juga untuk di tombol powernya sama kayak gitu guys ya. Ini sih untuk di tombol volume sih nggak ada problem, cuma di problemnya di tombol powernya aja ya, waktu itu sempat rusak. Di bagian atas sini dia ada earpiece atau ya di sini ada earphone di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada earphone. Di sini ada ya ini headphone jack ya maksud saya guys ya. Ini di sini juga ada mikrofon. Ini mikrofonnya buat video, dan di sini ada lubang casan di sini. Kalian bisa lihat di sini lubang casnya masih pakai tipe casnya yang USB zaman dulu ya, pakai OTG ya. Jadi belum pakai Type C. Untuk di bagian sampingnya sini, di sini sih nggak ada apa-apa, dan bagian belakangnya sini, di sini ada kamera 5 megapiksel resolusinya, dan kalau kita bandingin sama resolusi BlackBerry saya yang zaman dulu, sebenarnya sih kalau kata saya masih bagusan BlackBerry saya zaman dulu. Saya pernah pakai salah satu BlackBerry itu Onyx 2, BlackBerry 9780. Itu kameranya walaupun 5 megapiksel itu udah bagus banget menurut saya. Gambarnya tuh agak tajam, tapi ya seenggaknya udah lumayan lah ya. Baca tulisan udah bisa. Terus nggak terlalu buram-buram banget, walaupun nggak bisa bokeh juga. Kalau saya sih ya simpel-simpel aja kamera, yang penting jernih aja gitu. Nggak kayak kamera Nokia gitu kan. Kalau kamera Nokia kan dia kayak warnanya itu kan nggak lengkap gitu ya. Ntar kayak misalnya ntar agak kebiru-biruan, atau mungkin ada yang jadi kayak kemerah-merahan. Kalau BlackBerry itu dia nggak selalu kayak gitu guys ya. Tergantung dari kondisi cahaya guys ya. Itulah yang saya suka dari BlackBerry. Nah, kalau beda beda lagi sama tablet ini. Kalau tablet ini sebenarnya sih warnanya udah lengkap, tapi kameranya aja yang gelap. Begitu juga frame rate-nya di video tuh frame rate-nya kurang guys ya. Frame rate-nya mungkin ya paling berapa sih? Berapa FPS mungkin ya, saya kurang tahu juga lah. Di sini dia untuk di rekamannya tuh dia pakai resolusi di 1080 pixel ya. Ya 1080 pixel, sorry. Dan untuk di kecilnya dia 720 pixel, dan untuk di kamera untuk di mode kameranya tuh dia pakai kualitas 5 megapiksel guys ya. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu. Kalau buat di kamera depan itu kan dia pakai untuk di video ya. Untuk di video itu dia pakai resolusi 480 pixel. Itu dia udah nggak bisa diubah-ubah lagi guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Di sini juga dia ada lampu flash, dan di sini ada speaker. Nah, di sini ada dua speaker ya. Jadi dua speakernya itu ada dual. Tapi sayang banget speakernya tuh ini di belakang guys ya. Saya masih bingung ini. Kenapa speakernya harus di belakang gitu? Kenapa nggak di depan aja, atau nggak di atas gitu, kayak di samping gitu? Kelihatan lebih mewah gitu, lebih apa ya, lebih lebih keren gitu. Jadi volumenya tuh, suaranya tuh nggak ketutupan gitu ya. Cuman ini untuk di dua speakernya ini masih aktif ya. Jadi atas maupun atas bawah di sini masih aktif semua. Dan bagian tengahnya sini cuma ada logo Advan-nya aja. Oke, jadi untuk bahannya sih di sini plastik ya, plastik biasa, bukan plastik yang mahal-mahal gitu. Plastiknya dia cukup ya, yang murah-murah gitu ya. Dan di sini kita akan coba langsung hidupkan aja si tabletnya ini. Saya coba pakai jarum ya. Coba sebentar saya ambil jarum dulu. Oke, ini udah saya ambilkan. Ini saya pakai penggaris aja lah ya. Pakai penggaris juga bisa. Ya, jadi tinggal kita sentuh kayak gini aja, dia tuh langsung nyala tuh ya, tuh. Langsung getar kan. Tinggal kita sentuh aja guys ya, nggak usah ditekan-tekan banget gitu ya. Itulah keunikannya guys ya. Ini Advan Do Great Make Better. Power by Android ya. Kita tunggu bootingnya.
Ya, untuk di bootingnya kurang lebih kayak gitu guys ya. Untuk di suaranya masih muncul dan kita tunggu dulu ya sampai dia itu muncul ke lock screen. Ya, ini memerlukan beberapa abad ya buat tampilin ke lock screen-nya. Ya, kayak gitulah guys ya. Ini namanya juga handphone udah lama ya. Ini sebenarnya mati enggak sih, cuman agak nge-lag aja gitu. Dia kalau baru dihidupin biasanya kayak gitu guys ya, nge-lag dulu. Ntar suka ada yang not responding ya, suka ada yang ke restart sendiri aplikasinya. Ya ini pentingnya buat kalian semua ya. Kalau misalnya mau belanja handphone itu harus hati-hati dulu ya. Kalian harus harus lihat spesifikasi orang dulu gitu. Harus lihat review orang dulu. Kira-kira menurut kalian itu bagus apa enggak gitu. Soalnya kalau misalnya udah beli dan akhir-akhirnya datangnya kayak gini ya kan repot juga guys ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Ini coba kita hidupkan lagi guys ya. Nah ini. Ya ini udah nyala tapi mati lagi ya. Ya, nge-lag dulu. Sebentar kita pause dulu ya sampai dia tuh benar-benar sampai dia benar-benar ini ya, benar-benar kondisinya normal. Tapi ini udah normal ini. Oke lah ya untuk di tampilan lock screen-nya di sini lah 1157 ya sekarang benar ya. 1157 dan di sini ada wallpaper, di sini atasnya ada jam dan coba kita cek ke menunya. Ya, begitu kita geser dia nge-lag dulu tuh ya, tuh nggak mau respon. Ya, jadi begitu pas kita hidupin kurang lebih kayak gitu lah guys ya. Tuh. Balik lagi ke lock screen dan di sini kita coba ke home screen-nya dan pas begitu kita ke home screen di sini kita bisa dapetin ada notifikasi seperti ini. Google Play Service is responding. Jadi ini dia itu menunjukkan kalau saking banyaknya data-data yang saya simpan di tablet ini sampai dia itu nggak bisa respon lagi guys ya untuk di aplikasi-aplikasi yang ada. Ini bukan hanya Google Play aja yang kayak gini, bahkan dari sistem UI-nya aja udah kayak gitu guys ya. Makanya saya kurang gitu recommended ya buat beli tablet ini. Makanya kalau misalnya kalian mau beli itu harus hati-hati dulu guys ya. Tuh. My launcher has stopped. Open app in again. Ya. Oke, ini kita close aja tuh. Banyak banget guys ya notifikasinya kayak gitu ya. Nah, di sini juga dia belum muncul apa namanya belum muncul icon-iconnya ya. Kita tunggu dulu sampai dia muncul ikonnya. Tuh, ada lagi tuh ya Gmail is responding ya. Oke, kita close aja lah ya. Ini kalau misalnya kalian dengar suara jam itu ada jam saya bunyi itu ya. Tuh. Karena soalnya baru ganti hari kan. Ya ini masih proses-proses ya. Masih ada notifikasi kayak gitu. Ya, ini masih dalam proses, jadi masih nge-lag dan disinilah tampilan bagian awalnya. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk di tampilan depannya sini dia ada icon-iconnya seperti kayak ada speed up, ada times, ada calendar, ada photos, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kita secara detail ya, ini kalau misalnya kita lihat nih ikonnya tuh kayak mirip-mirip kayak Apple ya. Dia kayak ngikutin Apple sama Oppo ya. Soalnya dari settingan itu dulu kelihatan kayak gitu deh, kayak gambar baling-baling gitu, kayak gambar gear gitu ya. Nah, ini untuk di aplikasinya sih kayak gitu ya. Ini aplikasi sebenarnya banyak-banyak sampah sih guys ya kalau ini kalau saya bilang tuh. Kayak ada health guard ya. Ini sebenarnya ini nggak bisa dihapus guys ya. Ini kayak aplikasi sistem dari sistemnya gitu dari Advan gitu ya. Yang sebenarnya saya memang nggak ngebutuhin gitu. Buat apaan gitu health guard ya.
Terus ada lagi Kika Keyboard, X-Locker ya, buat apa gitu. Kalau X-Locker ya mungkin masih bisa lah. Ini mungkin kayaknya buat ngelok apa namanya? Buat ngelok foto-foto mungkin ya. Tapi kalau kayak buat Kika Keyboard, Until Theft, Clone, SIM Toolkit buat apa gitu ya. Cuman ya udahlah guys ya. Ini nama juga tablet murahan lah guys ya. Ini kayak mungkin memorinya agak dikorupsi ya. Yang pertama di sini kita akan coba langsung buka ke settingannya dulu ya. Kita coba cek dulu tablet yang saya punya ini. Di sini kita coba ke nah, ini kita coba ke about tablet. Nah, ini untuk yang saya punya nih sistem di UI-nya nih dia pakai namanya nih IDOS ya. Kalau di Infinix itu kan dia kalau Infinix itu dia apa ya? Saya lupa. Oh, XOS ya. XOS ya, XOS. Kalau iPhone itu kan iOS gitu kan. Kalau Redmi itu kan dia ini ya, MIUI ya. Nah, kalau ini dia IDOS ya. Saya kurang tahu cara bacanya gimana, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada device name-nya, di sini ada model number-nya, Android versi, UI versi, dan masih banyak lagi. Di sini juga dia ada Android exclusive patch level. Ini terakhir di update itu 5 Mei 2017 guys ya. Berarti udah sekitar 6 tahun ya udah di update. Kurang lebih sih kayak gitu aja buat di spesifikasinya ya. Saya nggak bisa nunjukin banyak-banyak soalnya ada privasi saya juga guys ya. Nah, di sini juga dia ada storage-nya. Ya, kalian bisa lihat aja di sini di storage-nya saya udah pakai 8,60 giga dari 8, coba kita cek ya. Soalnya saya kurang gitu ngerti memori sih. Yang penting handphone aja gitu. Ya, kalian bisa lihat ya. Noh, nge-lag ya saya tahu. Nge-lagnya parah banget ya sampai ketahan kayak gitu tuh ya. Parah sih ini. Ini ya sama sekali nggak ngerekomen sih saya kalau punya handphone kayak gini sih. Saya kurang tahu ya kalau advance yang zaman sekarang tuh kayak gini juga apa enggak sih? Mungkin kalian ada yang bisa kasih ratingnya kali ya buat handphone yang zaman sekarang punya guys ya. Nah, di sini untuk di internalnya itu dia untuk di ROM-nya ya. Untuk di ROM-nya itu saya udah pakai 8,60 dari 16 giga. Jadi ini udah kepake setengah, tapi dia itu bilang kalau space-nya itu udah nggak ada lagi tuh. Kalian bisa lihat tuh ya. Tuh. Ntar ada yang penuh, ntar ada yang available space, ada yang Android system, apps ya. Ini apps ini RAM nih, ini RAM. RAM-nya cuma 2 giga ya, 2,6 giga doang guys ya untuk di RAM-nya. Kalian bisa bayangin aja, RAM 2,6 giga tuh bisa buat apa sih? Cuman buat apa ya? Download app juga saya rasa putus-putus sih. Kurang lebih ya kayak gitu lah guys ya. Di sini ada apps-nya, ini apps-nya 47 apps install ya. Ini dia udah include sama aplikasi bawaannya guys ya. Nah, di sini ada baterainya. Ini untuk di baterainya kalau nggak salah sekitar 6000 mAh ya. 6000 apa 5000 saya lupa ini. 6000 mAh kalau nggak salah deh. Masih gedean dulu sih saya pas make make Prince ya, Prince PS7 saya yang dulu pas kita untuk kedua kalinya kita upload di YouTube itu tuh baterainya kan 10.000 mAh guys ya. Lebih gedean itu sih daripada tablet ini yang baterainya gede-gede tapi ya kapasitasnya kecil gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu lah guys ya untuk di tablet ini guys ya. Jadi di sini kita akan coba langsung ke YouTube aja dulu. Kita cek ya kayak gimana sih kalau misalnya kita buka YouTube di pakai tablet ini. Kita pakai mode landscape aja. Soalnya kalau mode portrait kayak gini agak susah. Nah, di sini udah panas banget tuh ya. Di sini bagian atas ini tuh udah panas banget. Ya, namanya juga handphone jadul guys ya, ini udah tablet jadul punya ya. Ya, ini kita tunggu aja sampai dia muncul ke bagian home-nya. Ya. Buat di home-nya kayak gini guys ya. Tapi sebenarnya sih bagus sih ini walaupun dia udah ketinggalan zaman dia masih saya pas lagi dapat ini tuh ya, pas dapat tablet ini tuh masih agak kaget gitu. Soalnya tablet ini tuh
masih bisa dibuat apa namanya, masih bisa dibuat YouTube gitu ya, masih bisa dibuat Facebookan gitu. Jadi di sini kita coba cek ke, coba kita search gitu ya. Sebentar. Ya, buat di suaranya kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di speakernya tuh dia masih aman semua. Jadi satu ini masih muncul, satunya juga muncul. Dan ya kalau misalnya kita pakai buat YouTube itu kurang lebih kayak gini guys ya. Oke. Ya, udah ya. Kita putar saya gitu aja. Soalnya saya takut didatangin sama takut didatangin sama apa namanya? Tetangga guys ya. Jadi oke lah kurang lebih kayak gitu guys ya. Jadi untuk di YouTube-nya sih kurang lebih kayak gitu ya. Kalau dari kuping saya sendiri sih sebenarnya ini speakernya tuh dia nggak terlalu keluar dan nggak terlalu ngebas juga. Tapi buat sehari-hari buat sekedar dengerin musik, dengerin FM radio ya mungkin masih bisa lah ya, masih kedengeran jelas gitu. Kalau buat orang-orang ngomong ya juga masih jelas, belum nggak kayak sound recorder yang Nokia zaman dulu gitu ya. Dia udah lumayan jernih. Tapi ya kurang recommended aja sih buat saya. Jadi di sini kita coba ke kameranya dulu. Kita lihat untuk di kameranya. Ya untuk di kameranya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa lihat di sini ada flashnya. Oh jangan di sini nih, kita di video aja ya. Nah kalau di video tuh dia kelihatan ya tuh ya. Ada lampu flashnya gitu tuh. Nah, ini untuk lampu flashnya itu kayak gini guys ya tuh. Nggak terlalu terang-terang banget sih sebenarnya sih. Tuh. Itu kalau saya matiin lampu juga kayaknya nggak terlalu terang-terang banget dan dia juga ya nggak terlalu terang banget ya. Udah gitu dia juga nyorotnya tuh cuma ke sini doang gitu. Sininya nggak dapat gitu guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Di sini ada 720 pixel bisa diganti ke 400 ya. Oh iya cuma sampai 270 doang guys ya, nggak sampai 1080 guys ya. Saya juga baru ingat ini. Kalau buat di kamera depannya ini tuh dia 480 ya. Dia nggak bisa diganti-ganti lagi tuh. 480. Kalau misalnya kita hidupin dia jadi kayak gini ya. Sama sih tuh. Dia kalau misalnya saya gini tuh ya, tuh. Cuman apa ya? Cuman nyorot di satu arah doang guys ya, nggak sampai semuanya gitu kesorot gitu. Inilah yang membuat saya agak bingung gitu sama handphone ini gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu loh guys ya untuk di kameranya. Jadi untuk hasil dari kamera si Advan ini adalah hasil dari kameranya guys. Ya, untuk hasil video dari si kamera belakang dari si Advan-nya ini kurang lebih kayak gini lah guys ya. Jadi nih saya video beberapa hari setelah saya rekam. Kalau misalnya kalian fokus rekaman yang barusan kalian lihat itu udah beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang saya ini video di tanggal 25 guys ya. Itu video tanggal berapa saya kurang tahu itu. Nah, di sini saya mencoba kameranya. Waktu itu saya sempat bikin video, sempat saya rekam juga ini. Cuman rekamannya ternyata gagal guys ya. Bisa kayak gitu ya, rekaman sekualitas kayak sebagus handphone kayak gini aja bisa gagal guys ya. Jadi cuman audionya aja yang kelihatan guys. Jadi gambar itu sama sekali nggak kelihatan guys ya. Jadi di sini tuh saya video lagi dan ini saya video pakai kamera belakangnya aja. Kalau dari kamera depan sih sama aja saya kurang lebih ya guys ya. Nggak ada beda-bedanya sih. Cuman beda di kualitasnya aja. Kalau di kamera belakang itu kan dia 720 pixel. Kalau di kamera depan itu dia 480 ya. Jadi saya video di indoor. Saya tadinya sih mau ke outdoor ya, cuman karena di outdoor tuh cuacanya lagi hujan, jadi saya nggak malas lah ya buat apa gitu, sama aja gitu. Kalau dibawa ke outdoor yang juga hujan gelap-gelap gitu ya kurang lebih sama lah. Ini kita bisa lihat ya rekamannya kurang lebih kayak gini. Nanti kalau misalnya saya mungkin ada ngerekam lagi, saya akan coba share rekamannya di YouTube guys ya. Jadi mungkin kita akan bagi dua nih rekaman. Yang satu cuman buat tes dan yang satunya lagi mungkin
Saya akan ngerekam-rekam, begitu nanti akan saya post di YouTube guys ya. Ya kurang lebih lah kayak gini rekamannya guys ya. Ini aja udah 2 menit ini. Oke guys, jadi gimana hasil dari kameranya? Apakah bagus atau enggak? Ya kalian yang komen sendiri guys ya. Kalian yang nilai sendiri, kalian yang kasih rating sendiri. Nah, terakhir di sini saya akan coba review di WhatsApp guys ya. Mungkin di antara kalian semua ada yang bertanya, "Bang, ini masih bisa dipakai buat WhatsApp nggak, Bang?" Sebenarnya kalau dari saya ini bisa aja, tapi kebetulan WhatsApp saya di sini tuh diblokir guys ya. Makanya saya agak bingung ini. Soalnya begitu saya cek WhatsApp saya tuh dia entah kenapa ya, ini tiba-tiba tuh diblokir, entah karena mungkin ada orang yang ngelapor saya sebagai spammer ataupun gimana. Intinya nih WhatsApp saya di sini tuh jadi kekunci gitu ya, dan data-data saya tuh di sini tuh masih kesimpan semua guys ya. Kalian bisa lihat di sini, ini kan masih buka WhatsApp ya. Ini masih bisa ya WhatsApp ya. Di Android 7 tuh masih bisa. Cuman ya kayak gitu lah guys ya. Gak terlalu support banget sih. No. Kalian bisa lihat ya di sini, this account can no longer use WhatsApp due to spam ya. Jadi dia itu nggak akun ini tuh nggak bisa dipakai karena spam gitu ya. Jadi itu kekurangannya sih kayak gitu sih. Kalau buat video call ya sebenarnya masih bisa, cuman agak nge-lag aja. Itu yang saya katakan, ini walaupun support juga dia nggak gitu bagus juga ya, nggak sebagus Android yang zaman sekarang punya guys ya. Tapi seenggaknya itu udah bisa lah guys ya. Jadi kalau misalkan semua mungkin memang ada yang mau beli, ada yang mau gimana masih ngotot mau beli ya silakan aja lah. Saya cuman saranin aja kalau buat nyari tablet yang bagus buat zaman sekarang ini ya nyari sebenarnya sih sebisa mungkin yang di atas level inilah ya. Soalnya kalau level-level kayak gini tuh sebenarnya udah nggak zaman kalau saya bilang. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja sih buat di review kali ini. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Mohon maaf kalau misalnya memang reviewnya terlalu singkat ataupun mungkin memang ada kata-kata yang kurang jelas karena mungkin ya karena saya mungkin memang ngomongnya terlalu cepat kali ya ataupun mungkin memang belum jelas lagi. Kalau misalkan memang mungkin ada yang mau review lagi ya kalian bisa komen aja di bawah lah guys ya. Oh ya guys, buat kalian semua ya waktu itu sempat ada yang nanya-nanya guys ya. Waktu itu kan ada yang pernah komen gini, "Bang, coba dong Bang, saya request Nokia ini, saya pernah ada juga orang yang request Nokia terlangka gitu ya." Sebenarnya saya tahu Nokia terlangka. Nokia terlangka itu adalah salah satu Nokia yang saya sebenarnya itu pernah lihat dulu pas ke mana gitu, saya lupa itu ada pameran handphone jadul dan dia pernah ngejual satu handphone itu katanya dari Cina. Itu Nokia tipenya itu 8587 apa 8887 gitu kalau nggak salah deh. Itu handphonenya kayak gitu guys ya. Dan sebenarnya saya itu kurang gitu bisa sih ya kalau review-review itu. Kalau masalah kayak Bang coba dong review handphone nih Bang, coba review handphone ini dong. Mohon maaf ya, saya sebenarnya bukan yang nggak mau sih mau, tapi masalahnya handphonenya itu nggak ada guys ya. Saya susah gitu nyari handphone di sini. Mungkin bisa aja sih ketemu ya, mungkin kayak di daerah saya, kan daerah saya kan Jakarta Pusat gitu kan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, perbatasan lah gitulah. Tapi begitu saya cek ke Roxy gitu ya, kayak mau di sini kayak Roxy gitu, itu barangnya mahal-mahal guys ya. Kayak dikasih harga mungkin sekitar 500, sekitar 600. Udah gitu saya beli juga belum tentu kepake ya. Soalnya itu kan yang kalian request itu kan kebetulan kan handphone CDMA ya. Jadi saya kurang gitu bisa review sih kalau itu ya. Mohon maaf ya. Saya sekali lagi nih saya bukan yang nggak mau ya, tapi sebenarnya mau sih. Cuman ya belum ada dananya aja guys ya. Masih kekurangan gitu. Soalnya ya handphonenya tuh mahal-mahal guys ya di Roxy. Kalian tahu sendiri lah ya. Handphonenya tuh mungkin bisa 500, mungkin 600 ya. Apalagi juga koleksi handphone saya tuh udah amburadul guys ya. Udah banyak banget. Jadi buat yang request ini itu segala macam ya saya mohon maaf kalau misalnya belum saya turutin ya. Tapi ada beberapa sih, salah satu komen saya itu yang handphone itu mungkin saya punya ya. Kayak waktu itu pernah ada yang request Nokia 2300 misalnya. Itu handphone saya sebenarnya ada walaupun udah rusak, tapi nanti mungkin akan saya review lagi. Dan terkecuali untuk di handphone yang nggak ada guys ya. Jadi handphone yang nggak ada ya kita undur dulu sampai kalau misalnya ada waktu, kita udah ada dana, kita udah bisa beli, kita review guys ya. Jadi
Ya sampai segini guys ya untuk videonya. Jadi ya sekarang udah jam 11, saya mau buru-buru ngedit, buru-buru upload ya karena besok saya masih ada tugas sekolah lagi. Makanya kalau misalnya kalian lihat muka saya nih, muka-muka ngantuk guys ya. Jadi sampai segini untuk videonya. Kalau misalkan suka dengan video ini, kalian bisa di like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike video ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman kalian semua ada yang suka sama video-video saya, bisa di-share aja video saya ini guys ya. Saya mengizinkan untuk share video ini, walaupun ada beberapa yang waktu itu share-nya tetap ke YouTube ya, alias kayak re-uploader ya. Tapi saya nggak ngizinin itu kalau re-uploader. Oke guys ya, jadi sampai segini untuk video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah!